Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resna Suci Nurfala, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4 angkatan 18. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map sekaligus podcast mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyimak. Berbagai masalah kebangsaan saat ini mengingatkan kita betapa pentingnya memantapkan wawasan kebangsaan serta menumbuh kembangkan kesadaran akan bela negara, sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Nah, sebetulnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional atau Nation Character and National System yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Seperti diketahui, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan juga bermakna tentunya bagi seluruh bangsa, di mana para pendiri dan tokoh penting negeri bersama-sama menyusun rencana untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bukan hanya para tokoh dan pendiri negeri saja, seluruh bangsa Indonesia bersama-sama mendukung demi terwujudnya Ibu Pertiwi yang merdeka dan berdaulat. Berikut akan saya paparkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan Indonesia. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya di Stovia. Di depan para mahasiswa, pada saat itu Wahidin Sudirohusodo menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, salah seorang mahasiswa yang mendengar ide tersebut, tertarik untuk menjalankannya. Alhasil, Sutomo dan sejumlah pemuda lain mendirikan Budi Utomo di Batavia. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Dan organisasi ini menjadi organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Pergerakan Budi Utomo menjadi tonggak baru kebangkitan Indonesia. Dan hari lahirnya Budi Utomo ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Berdasarkan sejumlah informasi sejarah, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini sendiri dianggap sebagai pelopor kedaulatan bangsa Indonesia di mata internasional. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto yang tengah mengenyam pendidikan di negeri tersebut. Pada awal pendiriannya, Perhimpunan Indonesia ini memiliki sebutan Indische Vereniging. Kemudian, pada sekitar tahun 1925, organisasi tersebut berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga, Kongres Pemuda. Meskipun gagasan ke arah persatuan semakin berkembang, dalam praktiknya muncul perdebatan terkait cara antara membentuk federasi atau fusi. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat untuk mewujudkan persatuan para pemuda, digagaslah suatu kerapatan besar yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya ada BPUPKI. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari.
Pendirian BPUPKI ini telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai dan memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu Jepang mendirikan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diketuai oleh Soekarno. Tugas dari PPKI ini yaitu meneruskan tugas BPUPKI dalam menyelenggarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, setiap negara wajib memiliki konsensus bersama demi keutuhan dan kejayaan bangsanya. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas NKRI yang terdiri dari bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Nah, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara salah satunya bisa dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Kemudian, bagaimana kita sebagai ASN bisa mengimplementasikan bela negara? Di antaranya, ada 5 implementasi yang bisa kita lakukan sebagai wujud bela negara sebagai seorang ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang ketiga, melaksanakan tugas secara profesional. Yang keempat, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, dan santun. Dan yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.